إمام محمد الزبيدي حبيب حسن الشيخ حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فلقد كان أيضا عابدا زاهدا عارفا بالله خائفا منه مريدا وجه الله تعالى بعلمه. فأما كونه عابدا فيعرف بما روي عن ابن المبارك أنه قال: كان أبو حنيفة رحمه الله له مروءة وكثرة صلاة. Adapun Al-Imam Abu Hanifah yang semoga diberikan kasih sayang oleh Allah, ini imam madhab dalam fikih pertama, yaitu Al-Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan mujtahid mutlaknya, yang terkenal dengan mujtahid mutlak yang sangat terkenal, yang karangan-karangannya itu mudawwan. Mudawwan itu terpublikasi, kitab-kitabnya itu dibukukan. Itu Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Banyakkah para mujtahidin yang lain? Banyak. Cuma yang lainnya itu tidak termodifikasi, tidak tersusun kitabnya, dan juga murid-muridnya itu tidak banyak menyebarkan. Nah, ini murid-murid yang paling banyak dan kitab-kitab yang paling banyak dalam fikih 4. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan kemudian bertanya, Abu Hanifah Muslim enggak? Astagfirullah. Imam Abu Hanifah pimpinannya, ya, Imam Abu Hanifah itu kalau udah disebut dengan Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu imam-imam madhab dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi semuanya dari 4 madhab itu adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mutlak. Dan kemudian kita mengatakan Imam Abu Hanifah itu sama gak sama kita? Muslim gimana kok sama apa kita? Cuma beliau peletak dasar madhab Imam Abu Hanifah. Memang banyak perbedaan antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Tapi kan dengan perbedaan tersebut sebelumnya Rasulullah bersabda, ikhtilafu ulama'i ummati rahmah. Berbeda pendapat ulama umatku adalah rahmah. Contohnya Imam Abu Hanifah menyatakan kalau suami dan istri bersentuhan kulit itu Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal. Demikian Imam Malik bin Anas, demikian Imam Ahmad bin Hanbal. Yang bilang batal cuma Imam Syafi'i. Yang bilang batal. Dan kita, rujukan kita, fikih kita yang sudah kita pelajari, mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi apapun yang kita lakukan yang sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i, berarti kita kalau misalnya bersentuhan kulit dengan istri, batal wudu. Kalau mazhab yang lain boleh, silakan. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah, andaikan suami istri
pelukan, sentuhan kulit dengan kulit masih tetap belum batal. Allahu Akbar. Pelukan, ketemu kulit dengan kulit langsung. Tapi ingat, mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dan itu juga Imam Abu Hanifah wudunya, kalau mau wudukan rambut, semua rambut wajib diwudukan. Iya. Dan ketika muka, tangan dan kaki wajib didalak ini, dibersihkan, digosok gitu. Kalau mazhab Imam Syafi'i kan enggak. Tadlik itu sunnah. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah, tadlik itu wajib. Digosok-gosok. Gitu. Muka, tangan, rambut, kaki itu wajib digosok-gosok tuh. Gitu. Mazhab Imam Abu Hanifah, seperempat rambut wajib. Mazhab Imam Syafi'i, selembar rambut sah. Kena air wudu, selembar rambut sah. Kemudian Al-Imam Malik, semua rambut. Jadi ketika kita lihat hukum berbeda-beda karena prosesnya juga berbeda-beda. Bisa paham nggak jamaah? Karena memang prosesnya juga berbeda-beda. Kok begitu? Al-Imam Abu Hanifah di zaman ini, Imam Malik di zaman ini, Imam Syafi'i di zaman ini, Imam Ahmad juga, dengan berbedanya zaman, berbeda ijtihad. Dengan berbedanya kondisi, berbeda ijtihad. Imam Syafi'i ada di Palestina, ke Yaman, kemudian ke Mesir. Sementara Imam Abu Hanifah itu kan beda di daerah Irak. Yang nuansa Irak dengan Palestina, Yaman, Mesir kan berbeda. Nuansanya berbeda, gitu. Jadi tidak harus seluruh pendapat itu sama, tapi rujukannya sama. Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, itu rujukannya sama, hasilnya berbeda. Boleh kan? Boleh. Selagi pembahasannya adalah dhanni. Dhanni itu bukan hal yang wajib diikuti, bukan yang pasti. Kalau pasti, sholat zuhur 4 rakaat pasti, sholat asar 4 rakaat pasti, sholat maghrib 3 rakaat pasti, sholat isya 4 rakaat pasti, sholat subuh 2 rakaat pasti. Itu nggak boleh berbeda pendapat, nggak boleh. Tapi ketika berbicara tentang kunut, berbeda-beda. Al-Imam Syafi'i menyatakan bahwa kunut subuh itu ab'adus salah. Kalau tidak dibaca berarti sunnah sujud sahwi. Mazhab Al-Imam Syafi'i, imam lupa kunut subuh, tahu-tahu langsung sujud. Waduh, ada sujud sahwi nanti. Tapi Imam Abu Hanifah enggak kunut subuh. Imam Malik enggak kunut subuh. Imam Ahmad bin Hanbal tidak kunut subuh. Makanya kunut subuh disebut kunut Syafi'iyah. Kunutnya Imam Syafi'i. Yang punya kunut Imam Syafi'i. Yang lain enggak punya kunut. Yang lain enggak punya kunut. Jadi kita jangan ngambil yang enak-enaknya aja nih. Ini dia permasalahan. Terkadang kita mengambil yang enak-enak, giliran zakat mau ngambil mazhab Imam Abu Hanifah. Contohnya mazhab Imam Abu Hanifah, zakat uang. Duit. Zakat uang, duit. Terus uang. Mazhab kita Imam Syafi'i apa? Makanan pokok. Makanan pokok. Dan Indonesia beras. Beras. Terus mau bagaimana? Oh, saya pakai uang. Mazhabnya Imam Abu Hanifah, boleh. Cuma permasalahan kita mazhabnya siapa? Imam Syafi'i. Ada aturannya. Ada aturannya. Mazhab Imam Abu Hanifah, sholat witir wajib. Mazhab Imam Abu Hanifah, sholat witir wajib. Sholat witir wajib. Mazhab Imam Syafi'i, sholat witir jangan ngambil yang enak-enaknya nih. Ayo kalau misalnya engkau mau ngambil mazhab Imam Abu Hanifah, semuanya bahwa sholat witir wajib. Kita buru-buru sholat witir. Terkadang habis sholat isya, langsung pulang.
Kalau kita mazhab Imam Abu Hanifah dosa semuanya. Kenapa? Enggak sholat witir. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah al-witr wajib, sholat witir wajib. Berarti kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, orang yang tidak sholat witir berarti dosa haram. Tapi kita sholat witir wajib sunnah. Jangan ngambil yang enak-enak nih. Giliran zakat mau ngambilnya Imam Abu Hanifah, giliran witir ngambilnya Imam Syafi'i, itu yang tidak boleh. Tidak boleh mencampur adukan tanpa dalil. Namanya talfik. Tanpa dalil. Kan kita nggak tahu dalil. Kecuali mereka para ulama-ulama saleh. Ketika mereka para ulama mampu untuk membedakan ini dan ini dan ini. Mereka untuk ngambil yang terbaik namanya tarjih. Tapi mereka para ulama, saya mau tanya, kita ulama atau tidak? Harus tahu diri. Permasalahannya kita ulama atau tidak? Bukan, nah berarti kita tahu diri. Sebaik-baik orang adalah orang yang tahu dirinya. Sampai sini bisa paham? Itu, alhamdulillah. Soalnya sampai saat ini banyak kaum muslimin menyatakan tuh Imam Abu Hanifah sama enggak sama kita muslim. La haula wala quwata illa billah. Ini imam besar, wali besar. Ini gurunya Imam Malik. Sementara Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hambal. 4 itu guru murid gitu semuanya. Gitu. Sambung. Seperti kalau kita lihat Wali Songo yang ada di Indonesia. Ya. Wali Songo, kenapa dakwah Islam di Indonesia lewat Wali Songo itu tersebar luas? Karena ada hubungan erat di antara Wali Songo yang satu dengan yang lain. Kalau enggak, dikawinin. Ini enggak ada hubungan antara guru dan murid, kawinin. Biar ada hubungan. Ada satu waktu bahkan kawin langsung 2. Disuruh. Ini zaman sekarang, kiai kawin 2 rame. Bakaran jenggot. Zaman dulu, kiai kawin 1 nggak boleh, langsung 2. Kadang langsung 3. Ya Allah, ya Allah. Ini jamaah jangan hafal yang kawinnya doang nih. Ini saya ngomong dari awal sampai akhir, tahu-tahu pahamnya yang di sini lagi. Gitu. Wa amma Abu Hanifah rahimahullah. Nah itu prolog ya. Itu gambaran-gambaran saja untuk kita bisa memahami bahwa seluruh imam mazhab benar. Mereka semuanya ada metodologinya. Ya, ada cara pengambilan hukum, semuanya benar. Wa amma Abu Hanifah rahimahullahu taala, adapun al-Imam Abu Hanifah, ya Allah ridha, ya Allah sayang kepada beliau, falaqad kana aidan 'abidan zahidan 'arifan billahi taala. Beliau adalah seorang ahli ibadah. Ibadahnya kuat sekali. Kan kita terkadang tahu Imam Abu Hanifah cuma imam fikih doang. Abid, beliau ahli ibadah luar biasa. Itu bahkan Imam Abu Hanifah 1 malam suntuk ibadah. 1 malam suntuk ibadah. Terkadang kita 1 malam suntuk ngobrol. Ada sebagian apa? Main bola, ada sebagian ngobrol yang nggak ada manfaat. Itu di setiap obrolan yang tidak ada manfaat ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Walaupun dia sudah masuk surga, dia ngelihat, ya Allah, 1 jam saya ngobrol nggak ada manfaatnya, ya Allah. Nggak maksiat, cuma ngobrolnya nggak ada manfaat. Penyesalan kelak nanti di hari kiamat. Bagaimana kalau itu adalah yang dilakukan adalah maksiat? Ini mereka imam-imam besar nggak ada waktunya untuk berbuat maksiat. Niat aja nggak ada maksiat. Bayangin aja 1 malam suntuk. Kita mungkin bisa, tapi besok tidur dulu. Ya betul gak jemaah? Malam takbiran, begadang-gadang. Giliran habis lebaran tidur-tidur. Gak kuat. Dalam satu riwayat Imam Abu Hanifah cuma 30 tahun. Salat subuh
dengan wudu maghrib. Cuma 30 tahun. Salat subuh dengan wudu, berarti nggak batal-batal. Dari maghrib sampai subuh. Allahu Akbar. Cuma 30 tahun. Pantas mazhabnya tersebar ke seluruh dunia. Pantas keilmuannya berkah. Jadi itu ilmu bukan cuma sekedar pemahaman dalam pikiran, tetapi pemahaman dalam hati. Hatinya cerdas, hatinya dekat dengan Allah. Zahid dan zuhud. Apa yang beliau keluarkan itu ikhlas karena Allah. Beliau terkenal jadi alim, beliau jualan di pasar. Sebelum jualan di pasar, beliau buka kitab. Ngaji. Orang-orang datang di tempat jualan beliau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akhirnya pasarnya Imam Abu Hanifah menjadi majelis taklim. Penuh dengan majlis. Zaman dulu pasar adalah majelis taklim. Zaman sekarang pasar tempatnya setan. Betul ya? Bohong lagi nih, bohong lagi. Zaman dulu pasar majelis taklim. Wah. Pas buka toko, salat duha. Nggak ketahuan berapa ratus rakaat. Nggak tahu itu 100 rakaat atau 200 rakaat. Salat duha. 100 atau 200 rakaat. Allahu Akbar. Kita dagang enggak, karyawan enggak, salat duha enggak lagi. Ini Imam Abu Hanifah jualan. Sebelum buka toko, salat duha dulu. Dihitung orang bisa 100 rakaat. Allahu Akbar. Sebelum dia buka lagi, beliau buka kitab, akhirnya orang datang 1, 2, 3, 4. Akhirnya jadi sarana pengajian. Selesai itu orang beli ya beli. Waktunya beli ya beli, waktunya beli ya beli. Selesai itu beliau pulang. Pulang lagi beliau mengadakan majlis lagi di masjid. Orang datang lagi. Beliau biasa lagi baca di daerah pasar lagi. Jadi sistemnya beliau dakwah, beliau baca kitab, di mana beliau ada orang-orang mengunjunginya. Belajar. Tidak dikhususkan di masjid. Kalau kita kan enak dikhususkan di masjid. Mengopi ada kalau mau bikin, mengeteh ada kalau mau bikin. Ini di masjid, di pasar bagaimana? Tapi itulah zaman dahulu pasarnya umat Islam itu adalah majlis. Bagaimana masjidnya? Coba jamaah bisa pahamin. Pasarnya umat Islam dahulu adalah majlis. Bagaimana majlisnya? Hebat gak jamaah? Hebat gak jamaah? Ada gak zaman sekarang itu di Tanah Abang, di pasar Kebayoran Lama, atau ini pasar Tebet, atau pasar apa, sebelum buka pada ngaji semuanya? Allahu Akbar. Arifan billah, beliau adalah seorang waliullah. Al-Imam Abu Hanifah. Khaifan minhu, selalu takut kepada Allah. Jadi orang semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Bukan malah berani. Semakin dia ibadahnya banyak, zikirannya banyak, ikhlasnya banyak, semakin takut sama Allah. Nangisnya makin banyak. Nangisnya makin banyak di hadapan Allah. Ya Allah, ampunilah kami. Permasalahan apa yang dia lakukan dalam perbuatan maksiat. Enggak ada maksiat yang dilakukan, tapi selalu ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, nangis, Masya Allah. Jadi orang semakin dekat kepada Allah, semakin banyak tangisannya. Orang semakin dekat kepada Allah, semakin banyak munajatnya. Di mana saja berada munajat. Di mana itu tanda orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Ya, duduknya kita ngaji, ingat kepada Allah. Selesai ngaji, ingat kepada Allah. Dimanapun kita berada, yang kita ingat adalah Allah. Muridan wajah Allah Ta'ala bi'ilmi. Beliau selalu menghendaki Allah dalam ilmunya. Artinya ketika beliau mencari ilmu, ikhlas karena Allah. Orang yang mencari ilmu ikhlas karena Allah, dia bakal dakwah pula ikhlas karena Allah. Makanya kita ngaji ini ikhlas karena Allah.
Jangan tujuan kita ngaji biar jadi ustad, biar duitnya banyak, biar orang cium tangan bolak-balik. Ya Allah, gampang orang cium tangan bolak-balik. Kita punya duit juga orang bisa cium tangan sama kita bolak-balik. Betul nggak? Nih 100 juta cium tangan, bisa. Permasalahan cium tangan bolak-balik ini bukan permasalahan yang lain. Kita ngaji karena Allah, kita sekolah karena Allah, kita kuliah karena Allah. Berapa banyak orang sekolah, orang kuliah tujuannya duit, tujuannya kerja. Enak, kamu kuliah yang tinggi biar dapat duit, biar kerjanya enak. Niatnya aja udah salah. Dan kita sebagai orang tua bahkan mengajarkan kepada anak dengan niat yang salah. Anak, kamu kuliah, nanti kamu jadi kepala divisi. Kamu nanti kerjanya enak. Mana Allahnya? Ya jamaah, mana Allahnya? Jarang sekali orang yang kuliah karena Allah. Jarang sekali orang yang ngaji tinggi-tinggi karena Allah. Makanya akhirnya berantakan, ilmunya nggak berkah. Fa'ama kaunuhu 'abidan fayu'rafu. Beliau disebut dengan abid, ahli ibadah, dikenal bima ruya an Ibnul Mubarak, dikenal lewat apa yang telah diriwayatkan dari Sayyidina Ibnul Mubarak. Ini seorang alim besar, wali besar, Imam Abdullah Ibnul Mubarak, yang beliau mengatakan al-isnadu minad-din. Laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu diantara perkara agama. Sanad itu adalah runtutan atau rentetan keguruan sampai ke Rasulullah. Jadi kalau kita ngaji sama guru, ada gak sanadnya sambungan ke Rasulullah? Bukan cuma sekedar pinternya doang. Bukan karena dia doktor, bukan karena dia profesor, bukan karena dia kuliah di di luar negeri, bukan. Dia punya sanad gak ke Rasulullah? Baca kitab Ihya Ulumuddin ada sanadnya gak ke pengarang kitab Ihya Ulumuddin? Ini zaman sekarang jarang didapat. Apalagi sekarang orang kuliah 4 tahun selesai, 5 tahun S1. Oh, S2, S3. Tapi nggak ngambil sanad dari keguruan. Ya bagaimana? Sanadnya lihat paper. Tugas-tugas. Yang paling tinggi mereka Scopus. Benar. Permasalahannya ada sanad gak ke Rasulullah? Mereka para ulama-ulama kita, jangankan kitab, sorban aja ada sanadnya langsung ke Rasulullah. Imamanya ada sanadnya langsung ke Rasulullah. Pecinya sampai bahkan siwaknya ada langsung sampai ke Rasulullah Muhammad. Pakai sorban, entah itu sebelah kanan atau sebelah kiri, kuncir di sini imamah. Ini ada, bukan cuma sekedar biar enak nih. Ada sanadnya ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lipatan-lipatan kayak gini ada sanadnya. Enggak semaunya kita bikin lipatan 675 atau 1 atau 2, enggak, ada sanadnya. Enggak sembarang jamaah sekalian. Enggak sembarang. Itu semuanya ada sanad yang menyambungkan terus kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai gamisnya sambung ke Rasulullah. Semua jubahnya sambung ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perlu nih modal dasar kita kalau kita mau mencari ilmu. Lihat guru sambung ke Rasulullah. Kalau guru nggak sambung ke Rasulullah, bagaimana guru bakal nyampein kita ke Rasulullah? Kalau guru nggak nyambung ke Rasulullah, cuma sekedar pinternya doang, misal pinter debat misal, kita mau kapan disampaikan ke Rasulullah? Kenapa? Nggak ada sanad. Bahkan kalau misalnya ada seorang ulama besar, ada ulama besar, dia mengajar kitab Ihya Ulumuddin sebagaimana yang sekarang kita baca, tapi dia nggak punya sanad, wajib dia ngaji dulu sama ulama yang punya sanad kitab Ihya Ulumuddin kalau dia mau ngajarin. Jadi nggak sebagaimana ngajar enak nih kita baca kitab, dia nggak punya sanad. Kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab Kifayatul Atqiyah, kitab Safinah misalnya, kitab Bidayatul Hidayah misalnya, punya sanad gak kepada Imam Al-Ghazali? Nggak bisa kita mengajar kitab Bidayatul Hidayah tanpa sanad. Itulah namanya adab. Ya, bukan cuma sekadar kita baca kitab doang. Gitu.
Sampai seperti itu harus dipertahankan namanya kekuatan ilmu. Anau kana gal Abu Hanifah rahimahullah lahu muru'atun wa kathratu salatin. Al-Imam Abu Hanifah itu wibawanya tinggi. Di antara ciri ulama wibawanya tinggi. Muru'ah. Kadang orang mau ngobrol udah niat nih, ketemu ulama, aduh bingung saya. Kenapa? Wibawanya tinggi. Baru ngeliat mukanya aja, aduh nggak bisa saya ngomong. Gemetar saya. Saya punya kakek zaman dulu tuh, baru keluar dari rumah pakai sendal jepit apa kayak sendal yang bunyi bakyak. Cuma pakai bakyak doang. Orang yang lagi pada di jalanan lari pontang-panting. Dengar bakyak kakek saya. Dengar bakyak kakek mau sholat berjamaah. Zaman sekarang malah judi depan masjid. Judi sengaja depan masjid, depan madrasah. Ini dengar bakyak seorang ulama, lari itu orang. Yang tadi main gaple, kedengeran bakyak lari langsung dung gitu. Larinya bukan ke rumah, ke masjid. Kalau larinya ke rumah emang nantangin kalau begitu jadi. Ke masjid udah pada takut, masya Allah. Saking wibawa. Jadi banyak ulama-ulama kita enggak wibawa. Kenapa? Enggak menjalankan sunnah. Ya kan? Bajunya sebaju-bajunya. Kainnya sekain-kainnya. Enggak ada wibawanya. Gitu. Kalau dia enggak menjaga Allah, bagaimana dia bakal dijaga oleh masyarakat? Jaga dia hukumnya Allah, dia bakal dijaga oleh masyarakat. Punya wibawa. Gitu. Bahkan di antara ciri ulama itu orang-orang awam ngelihat ulama aja langsung nangis. Seakan melihat Rasulullah Muhammad. Itu masya Allah. Jadi ini orang ketika ngelihat Al-Imam Abu Hanifah langsung nangis. Padahal Imam Abu Hanifah cuma santai duduk, orang nangis. Kenapa? Di situ ada Allah. Di situ ada Rasulullah. Di situ ada ulama, ada ilmu yang bermanfaat. Kita terkadang melihat ulama malah ketawa-ketawa. Iya. Yang tukang lawak apa namanya? Pelawak jadi ustad, ustad jadi pelawak sekarang. Zaman sekarang kata Muallim Syafi'i Adami, saya punya guru, ustaz jadi pelawak, pelawak jadi ustaz. Nggak ada yang benar jadi udah. Dulu orang, ulama ngomong pada nangis semuanya. Ya kita malah, bahkan maulidan yang kita cari ulama yang terbahak-bahak. Di tengah masjid bahkan. Bahkan tepuk tangan, mana wibawa masjid. Mana wibawa ulama. Ulama tertawa terbahak-bahak. Zaman dulu enggak. Ulama yang beneran orang satu masjid semuanya pada nangis. Emang kita enggak pernah dengar Ki Abdullah Syafi'i? Ya kan? Emang kita enggak pernah dengar? Setiap beliau ceramah, haul di Pekalongan contohnya, Allahu Akbar. Iya kan? Nangis orang. Bukan orang tepuk tangan, bukan orang pada ketawa terbahak-bahak. Ini ulama, bukan pesulap, bukan pelawak. Jangan dong, ulama ya ulama, pelawak ya pelawak. Ini pelawak menjadi ustaz, baru ngaji setahun mau jadi ustaz. Udah gitu ustaz mau jadi pelawak lagi. Musibah zaman sekarang. Wakat sholatus sholat. Al-Imam Abu Hanifah banyak sholatnya. Habis sholat, sholat lagi. Habis sholat, sholat lagi. Mukanya bercahaya. Yang beliau miliki bahkan dalam satu riwayat semua tubuhnya bercahaya. Nggak ada makanan haram. Batal wudu, wudu lagi. Nggak pernah berbicara yang haram. Semuanya
sunnatul Rasul Muhammad. Wa rawa Hammad bin Abi Sulaiman annahu kana yuhil laila kullah. Al-Imam Muhammad bin Abi Sulaiman meriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah beliau menghidupkan satu malam suntuk dari maghrib sampai subuh. Dan dalam satu riwayat dikatakan 30 tahun. Mungkin orang ibadah dari maghrib sampai subuh mungkin satu hari, satu malam. Ini 30 malam. 30 malam. Di negeri Arab kadang kalau lagi musim dingin, yang sudah berangkat haji umrah, kalau lagi musim dingin, Allahu Akbar, tetap dari maghrib sampai subuh, Allahu Akbar, zikir, munajat. Malamnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya annahu kana yuhyi nisfal laili. Kenapa beliau menghidupkan satu malam penuh? Padahal awalnya beliau menghidupkan cuma setengah malam. Awalnya Imam Abu Hanifah menghidupkan setengah malam untuk ibadah, setengah malam lagi untuk istirahat atau untuk dakwah. Famarra yawman fi tariqin, ketika satu waktu beliau melewati satu jalan, fa asyara ilai insan, akhirnya ada orang memberikan isyarat, wa huwa yamshi, orang tersebut memberikan isyarat sambil berjalan, faqala li akhar hadza huwa alladhi yuhyi al-laila kullah. Ini orang menghidupkan satu malam suntuk nih. Padahal Imam Abu Hanifah menghidupkan setengah malam. Imam Abu Hanifah menghidupkan malam setengahnya. Gara-gara ada orang bilang, ini orang nih menghidupkan malam, satu malam suntuk nih, Masya Allah. Akhirnya falam yazal ba'da dzalika yuhyi al-laila kullah. Akhirnya beliau jadikan satu malam semuanya ibadah. Malu. Langsung semangat, astagfirullah. Orang saya cuma menghidupkan setengah malam doang. Ini orang bilang satu malam. Ya udah, akhirnya menghidupkan satu malam semuanya. 30 tahun. Nah, kalau misalnya mau semangat yang kayak gini, gitu. Ayo semangat. Bentar lagi Agustusan, gitu. Semangat 45. Wa qala ana astahi min Allah Subhanahu wa taala an usaf bima laysa fi min ibadati. Aku malu kepada Allah. Aku disifatkan aku ibadah satu malam penuh padahal aku cuma sekedar setengahnya. Akhirnya aku jadikan satu malam semuanya untuk ibadah kepada Allah. Malu kepada Allah, aku malu. Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar. Ada juga salah satu sahabat Rasulullah disindir oleh Rasulullah. Sebaik-baik ni'mar rajul, sebaik-baik seseorang ini dia nih. Cuma sayang rambutnya panjang. Akhirnya dengar seperti itu dipotong rambutnya. Udah nggak pernah panjang-panjang lagi. Hebat baginda Rasulullah Muhammad. Sebaik-baik orang ini dia cuma sayang rambutnya panjang. Dengar kayak gitu langsung dipotong rambutnya dan nggak pernah panjang-panjang lagi. Karena memanjangkan rambut itu diantara sifat perempuan. Memendekkan rambut sifat laki-laki. Bahkan bagusnya rambut kita setengah atau 1 senti ya seperti ini lah. Jangan terlalu panjang. Andaikan panjang boleh harus imamah seperti ini. Repot lagi kita. Gitu. Jadi biasakan seorang muslim rambutnya setengah senti atau 1 senti. Itu kan berarti kan keluar dari apa? Dari tabiat membuat rambut yang macam-macam. Kadang ada dicepak rambutnya, haram mencepak rambut, atau rambutnya diapain, kayak disilet begitu, haram. Udah muslim rambutnya udah nggak usah pakai belaga-belaga, udah muslim rambutnya seperti Rasulullah, udah nggak usah pakai belaga-belaga, udah setengah senti semuanya. Nggak di sini setengah senti, di sini waduh ada rambut, jangan. Semuanya udah ditutup dengan peci, atau andaikan rambutnya agak panjang pakai imamah,
gitu. Ini rambut panjang udah kayak perempuan. Itu apalagi kalau misalnya dia seorang tokoh, itu celak. Kalau misalnya ada seorang tokoh rambutnya panjang, celak gitu. Apalagi dikuncir. La haula wala quwwata illa billah. Apalagi dia jadi imam salat, la ilaha illallah. Enggak ada pantas-pantasnya gitu. Jadi jaga wibawa itu istimewa sekali. Tadi kan dikatakan Al-Imam Abu Hanifah wibawanya tinggi. Wa amma zuduhu faqad ruwiya 'anir Rabi' bin 'Asim faqala arsalani Yazid bin Umar bin Hubairah faqadimtu bi Abi Hanifah alayhi fa arada Allah an yakuna hakiman 'ala baitil mali fa aba. Fadarabahu 20 sultan. Di antara zuhudnya Imam Abu Hanifah pernah diriwayatkan dari Rabi' bin Asim. Satu waktu Yazid bin Umar mengutus aku, Yazid bin Umar bin Hubairah mengutus aku untuk berhadapan dengan Imam Abu Hanifah. Ketika aku datang kepada Imam Abu Hanifah, faradahu an yakuna hakiman. Rupa-rupanya Yazid bin Umar menghendaki Imam Abu Hanifah sebagai hakim. Sebagai hakim. Hakim di sini apa namanya? Hakim agung. Ya, hakim agung. Astagfirullahaladzim. Zaman sekarang orang mau jadi hakim agung malah main-main duit. Mau dimasukin ini duit, semuanya duit. Duit lagi. Ini Imam Abu Hanifah mau dijadikan hakim agung dalam satu negara. Hakim agung, pejabat tinggi, pimpinan ulama. Ala baitul mali, jadikan sebagai hakim di baitul mal. Imam Abu Hanifah nolak. Ya, aku ngajar aja udah. Jangan masukkan aku ke dalam pemerintah. Jangan masukkan aku ke dalam pemerintah. Fadarabahu 20 sultan, akhirnya itu dia memukul Imam Abu Hanifah dengan 20 cambuk. Beliau lebih milih dicambuk daripada jadi hakim agung. Sekarang orang berebut jadi hakim. Jangankan hakim agung, Jampidsus atau panitera atau apa namanya, berebut orang. Betul gak? Ini hakim agung diberikan kepada Imam Abu Hanifah. Nolak beliau. Aku tidak mau berdampingan dengan pejabat. Biarkan aku dakwah tanpa berdampingan dengan pejabat. Biarkan pejabat yang datang ke aku. Biarkan pejabat yang datang kepada aku. Tidak aku datang kepada pejabat. Masya Allah. Siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Zaman sekarang pagi-pagi udah makan nasi uduk sama pejabat. Udah ngopi ke rumah pejabat. Sementara ulama dulu dideketin pejabat nggak mau malah. Disuruh untuk memimpin satu kelembagaan nggak mau, mendingan dipecut. Pecut saya. Dan dipecut 20 pecutan. Ya Allah. Bagaimana jemaah mendengar cerita ini? Biografi Al-Imam Abu Hanifah, saking ikhlasnya, jauh sekali dengan ulama zaman sekarang. Ya kan? Jauh sekali dengan yang kita lihat. Makanya ilmunya berkah. Fanzur kaifa haraba minal wilayati wahtamal al-'adab. Coba engkau lihat, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali ini komentar, coba lihat Imam Abu Hanifah lari dari jabatan sampai beliau diadab, sampai beliau nanggung adab, dipecut 20 kali pecutan, pecut benar-benar pecut. Allahu Akbar, seorang imam besar dipecut. Qala al-Hakam bin Hisham al-Thaqafi,
haddatsu bisyami haditsan fi Abi Hanifah annahu kana min a'dhamin nasi amanatan wa aradahu sultanu ala an yatawalla mafatiha khazainihi aw yadriba dhahrahu fakhtara adabahum lahu ala adzabillahi ta'ala. Al-Hakam bin Hisham Al-Thaqafi beliau berkata, aku pernah ada kejadian di Syam, ada kejadian kepada Imam Abu Hanifah, itu dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah itu seagung-agungnya manusia pada zamannya, seagung-agung manusia pada zamannya dalam menjaga amanat. Akhirnya ini khalifah menghendaki agar Imam Abu Hanifah menjalankan amanat. Wa aradahu sultanu ala an yatawalla mafatiha khazainihi, dan sang sultan, raja, menghendaki agar Imam Abu Hanifah megang kunci kekayaan. Kunci kekayaan. Di dalamnya itu ada emas, intan, berlian. Biarkan Imam Abu Hanifah yang megang kunci. Karena ini Imam Abu Hanifah apa? Jujur, amanat tinggi. Ini diminta sama raja, raja yang minta langsung. Atau pilih, mau megang kunci kekayaan atau dipukul punggungnya. Astagfirullah. Fakhtara adabahum lahu min ala adabillah. Akhirnya Imam Abu Hanifah milih dipukul daripada dapat azab Allah. Maksudnya apa? Imam Abu Hanifah khawatir kalau megang kunci kekayaan ada kehendak untuk mengambil untuk istrinya, buat anaknya lumayan, buat bikin majlis taklim lagi, buat bikin pesantren lagi. Tapi kan nyolong. Padahal sih nggak bakal mungkin terjadi Imam Abu Hanifah model kayak gitu. Cuma Imam Abu Hanifah khawatir kunci kekayaan negara dipegang sama beliau. Khawatir aja, aku nggak kuat. Kalau ini Imam Abu Hanifah nggak kuat megang kunci kekayaan negara, bagaimana kita? Yang setiap malam 30 tahun hidup untuk Allah Subhanahu wa taala setiap malam. Beliau menyatakan nggak kuat. Ini kita malah jauh sekali. Jauh sekali. Makanya itu ulama-ulama kita hidup jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Enggak ikhlas. Dan dia selalu berlomba-lomba dengan dunia. Kalau ada ulama sudah langsung cinta sama dunia, udah repot dah. Pilihlah ulama yang model seperti ini. Enggak ada sedikit pun kecintaan kepada dunia. Diagungkan oleh raja, tetap beliau pilih untuk dia apa? Dipukul punggungnya. Yang mukul Al-Gojo. Allahu Akbar. Sama Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu. Sampai dipukul sama Al-Gojo, satu pukulan Imam Ahmad langsung pingsan. Saking gedenya Al-Gojo. Allahu Akbar. Waruwiya annahu dzakara Abu Hanifah inda Ibn al-Mubarak faqala atadkhuluna rajulan aradat alaihi dunya bihadzafiriha fafarra minha. Pernah diriwayatkan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu beliau pernah disebut di sisi Imam Ibnu al-Mubarak. Annahu dzukira Abu Hanifah inda Ibn al-Mubarak. Ketika itu Imam Abu Hanifah disebut oleh Imam Ibnu Mubarak. Faqala, Imam Ibnu Mubarak berkata, atadkhuluna rajulan aradat alaihi dunya bihdafiriha fafarra minha. Manusia, tahu gak kalian orang yang lari dari dunia beserta isinya? Dikasih dunia beserta isinya, dia lari malah dari dunia. Padahal dunia udah deketin dia, dia lari dari dunia. Ini nih orangnya. Maksudnya Imam Abu Hanifah. Iya, kekayaan dikasih, emas dikasih, enggak tanggung-tanggung, enggak usah pakai nyolong. Enggak usah pakai nyolong 74 kilogram, enggak usah pakai nyolong. Ini dikasih. Halal enggak kalau dikasih?
halal, gak mau beliau. Gak mau beliau. Mendingan aku jualan. Allah Akbar. Karena memang beliau seorang pedagang. Mendingan aku jualan. Berkah. Untungnya sih gak seberapa, tapi berkah. Halal. Ini saya nggak tahu nih emas ngambil pajak dari mana. Tuh, saya nggak tahu nih emas ngambil pajak dari mana. Namanya pajak bercampur gak antara kebaikan dan keburukan? Apalagi zaman sekarang. Tuh duit pajak diambil dari mana? Klub malam diambil. Dari minuman keras diambil. Dari tempat-tempat maksiat diambil pajaknya. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita udah dikasih tahu kayak gini nih, masih tetap aja sama dunia rakus juga. Aneh juga. Ini hati terbuat dari apa? Harusnya taubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur tinggal seberapa waktu lagi? وروي عن محمد بن شجاع عن بعض أصحابه أنه قيل لأبي حنيفة قد أمر لك أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور ب10,000 درهم قال فما رضي أبو حنيفة قال فلما كان اليوم الذي توقع أن يؤتى بالمال فيه صلى الصبح ثم تغشى بثوبه فلم يتكلم فجاء رسول الحسن بن قحطبة بالمال فدخل عليه فلم يكلمه فقال بعض من حضر ما يكلمنا إلا بالكلمة بعد الكلمة أي هذه عادته فقال ضعوا المال في هذا الجراب في زاوية البيت ثم أوصى أبو حنيفة بعد ذلك بمتاع بيته وقال لابنه إذا مت ودفنتموني فخذ هذه البدرة واذهب بها إلى الحسن بن قحطبة فقل له خذ وديعتك التي أودعتها أبا حنيفة قال ابنه ففعلت ذلك فقال حسن رحمة الله على أبيك فلقد كان شحيحا على دينه. Ini cerita satu waktu Muhammad bin Syuja meriwayatkan dari sebagian sahabatnya pernah kejadian di Imam Abu Hanifah. Qad amara laka Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur bi10,000 dirham. Ini khalifah lebih tinggi lagi. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur mau memberikan engkau 10,000 dirham. Enggak tanggung-tanggung kala itu. Taruhlah mungkin sekarang 10 triliun. Zaman dulu 10.000 dirham. Katakan sekarang 10 triliun. Allah. Qala fama radi Abu Hanifah, akhirnya Imam Abu Hanifah enggak mau. Padahal dikasih sama khalifah. Namanya dikasih tadi saya katakan halal enggak? Halal. Fama radi Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah enggak mau. Faqala falamma kana al-yawm alladhi tawaqqa an yu'ta bil mal fihi. Kejadian di mana Imam Abu Hanifah diberikan harta. Ketika itu beliau salat subuh tsumma taghasya bi thawbihi falam yatakallam. Setelah salat subuh beliau pingsan. Pingsan di atas bajunya tapi tidak berkata-kata. Setelah bangun dari pingsannya enggak mau berkata-kata. Dikasih duit malah pingsan. Kita nyari duit, pingsan. Kita nyari duit habis-habisan. Ya Allah, kok nggak dapat juga ya Allah? Sampai pingsan kita. Ini beliau dikasih duit, pingsan. Udah beliau tolak, enggak. Tetap dipaksa. Pingsan akhirnya. Fajar Rasul Hasan bin Qahtabah bil ma'. Akhirnya pengawal Hasan bin Qahtabah ngasih harta. Fadakhala alaih, akhirnya dia dan hartanya
dibawa masuk untuk Imam Abu Hanifah, falam yukallimhu. Imam Abu Hanifah nggak mau ngomong. Duit semuanya. Imam Abu Hanifah nggak mau ngomong. Duit semuanya nih, lihat. Allah. Faqala ba'du man hadar, sebagian orang yang menyaksikan itu menyatakan mayukallimuna illa bil kalimah ba'dal kalimah. Ini Imam Abu Hanifah enggak banyak ngomong. Enggak banyak ngomong, emang udah adatnya kayak begitu. Hadhihi adatuh. Ini adatnya Imam Abu Hanifah. Enggak banyak ngomong. Dikasih duit, nolak, dikasih duit, pingsan, dikasih duit lagi udah enggak mau ngomong. Faqala dha'al mal fi hadzal jarab. Akhirnya Imam Abu Hanifah karena dipaksa untuk ngambil duit dari khalifah, akhirnya Imam Abu Hanifah berkata, letakkan harta tersebut di kresek. Taruh duit tersebut di kresek. Fi zawiyatil bait, ini di ujung rumah. Taruh di situ. Kalau begitu jadinya taruh dah di ujung rumah situ. Tsumma awsa Abu Hanifah ba'da dzalika bima ta'abaitih. Akhirnya Imam Abu Hanifah memberikan wasiat kepada anaknya. Wa qala li ibni, Imam Abu Hanifah memberikan wasiat kepada anaknya, idza muttu, kalau aku meninggal, wahai anak-anakku, kalau aku meninggal, wa dafantumuni, dan kalian sudah menguburkan aku, fakhudh hadzal badra wa dhhab ila al-Hasan bin Qahtabah. Beri ini semuanya ke Hasan bin Qahtabah, balikin lagi nih harta. Tapi kalau aku udah meninggal, soalnya kalau aku masih hidup nih harta bakal dibawa ke sini lagi, sepeser pun gak diambil. Kalau aku meninggal, ingat anak-anakku, engkau sudah nguburin aku, kasih ke pemiliknya lagi, Hasan bin Qahtabah. Kita baru dapat duit, kira-kira langkah pertama kita apa? Langkah pertama kita apa? Beli rumah lagi, beli mobil lagi, kawin lagi, apa semuanya. Oh, beli ini, hotel bisa kita beli 10 triliun jamaah, satu kampung bisa kita beli. Ini beliau tolak, sampai wasiat buat anak-anaknya, kalau aku meninggal dunia, balikin lagi ini semuanya. Allahu Akbar. Makanya ilmunya berkembang sampai saat ini. Kearifan yang ada di dalam dirinya, gitu. Kok aneh, orang ngaji rakusnya luar biasa. Udah ngaji, berkat orang diambil. Kan udah ngaji, ngapa jadi berkat orang pakai diambil? Rakus luar biasa. Udah ngaji. Ini Imam Abu Hanifah dikasih, malah beliau nggak ambil. Akhirnya Imam Abu Hanifah berkata, faqul lahu khudh wadi'atak allati auda'taha Abu Hanifah. Wahai anakku, katakan kepada Al-Hasan bin Qahtabah, wahai Hasan, ambil ini titipan engkau yang sudah engkau titipkan kepada Imam Abu Hanifah. Sampai Hasan, astagfirullah, aku enggak nitipin, aku ngasih buat bapak engkau. Aku enggak nitipin, ngasih buat bapak engkau. Ngapa jadi ini adalah titipan? Galabnu, akhirnya anaknya mengatakan, fafaltu, aku jalankan tugas. Anaknya juga soleh. Aku menjalankan tugas sebagaimana bapak aku mewasiatkan seperti ini. Tapi kalau zaman sekarang, oh ini buat bapak nih, benar nih. Iya, saya ngambil boleh gak? Allahu Akbar. Zaman sekarang, kuburan aja yang udah diwakafkan, diambil bahkan. Udah diwakafin, ditelusuri lagi. Kayaknya bapak enggak wakafin, dah, astagfirullah. Jadi, bagaimana kesolehan ada dalam rumah tangga muslim? Faqala Hasan rahmatullah ala abika. Akhirnya Hasan bin Qahtabah mengatakan, Allah menyayangi bapak engkau. Falaqad kana syahihan ala dini. Beliau betul-betul menjaga agamanya. Betul-betul menjaga agamanya. Berkah engkau punya orang tua seperti Imam Abu Hanifah. Dikasih nih jamaah, bukan nyolong, bukan ngambil sedikit, dikasih, dibalikin.
saking zuhudnya, saking nggak mau khawatir tuh harta tersebut ada campuran haram. Padahal kalau itu kerajaannya kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Itu. Wallahu a'lam. Sampai sini panjang, masih panjang. Semakin kita banyak mendengarkan cerita mereka para aulia Allah, para ulama, semakin tersentuh hati kita. Banyakin kita untuk melihat biografi mereka para aulia Allah agar hati kita dekat dengan Allah dan Rasulullah lewat keberkahan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Boleh. Silakan barangkali jemaah ingin bertanya masalah agama dan lain-lain. Ada. Kalau di bawah itu ada kitabnya kalau menceritakan Al-Imam Abu Hanifah sangat diantara terkenal itu fikih Al-Imam Abu Hanifah dan tafsiran falsafahnya. Gitu. Falsafahnya hadis, tafsiran Imam Abu Hanifah, hadis Imam Abu Hanifah. Bahkan Imam Abu Hanifah bukan cuma sekedar mahir tentang hal tersebut, kedokteran, kemudian astronomi, astronomi, ilmu perbintangan dan sebagainya. Dan itu banyak kalau misalnya kita mau baca itu ada insyaallah. Jadi imam-imam kita bukan hanya ahli agama saja rupanya. Seluruh keilmuan beliau kuasai. Ilmu pertahanan dan keamanan beliau kuasai dan ada kitabnya. Ilmu ekonomi beliau kuasai. Zaman sekarang kiai kita bicara ekonomi bingung. Tahu agama ya agama saja. Ini ekonomi. Bahkan beliau ada satu kitab itu yang berbicara tentang perkebunan. Hebat sekali. Seperti persawahan dan sebagainya. Ahli berbagai macam, astronomi kuat, perbintangan kuat, kemudian ilmu pertahanan keamanan kuat, ibadahnya emang udah nggak perlu diragukan. Semua dimiliki oleh Imam Abu Hanifah. Gitu. Alhamdulillah.